Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini dalam rangka berbagi praktik baik aksi nyata calon guru penggerak oleh Ibu Rubiah Nasution. Salawat menyampaikan salam tak temu dan tak bosannya marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kita mendapatkan syafaat di akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Yang saya hormati rekan-rekan sejawat yang hadir pada siang hari ini. Langsung saja, adapun acara kita pada siang hari ini yang pertama pembukaan oleh saya sendiri, yang kedua kata sambutan dari teman sejawat, yang ketiga acara inti yang disampaikan oleh pemateri kita, sejawat kita Ibu Rubiah Nasution SPD, dan yang terakhir penutup. Baiklah, langsung saja kita ke acara yang kedua, yaitu kata sambutan dari teman sejawat yang diwakili oleh Ibu Intan Mutia. Kepada Ibu Intan kami persilakan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama, mari kita ucapkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk berkumpul di sekolah yang kita cintai ini dalam rangka presentasi praktik baik oleh Ibu Rubiah calon guru penggerak. Di sini yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang tidak berhadir pada hari ini dan yang saya hormati rekan-rekan guru sekalian. Di sini saya sebagai mewakili Kepala Sekolah karena tidak dapat berhadir. Di sini saya ingin menyampaikan kita akan menyaksikan presentasi dari calon guru penggerak kita Ibu Rubiah. Semoga yang disampaikan beliau bisa kita lakukan dan laksanakan di sekolah kita ini. Jadi marilah sama-sama kita dengarkan dengan baik agar supaya terlaksana. Demikianlah yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Indah. Masuklah kita acara selanjutnya, yaitu acara inti pemaparan materi oleh rekan sejawat kami Ibu Rubiah Nasution SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Labuhan Batu Utara 2024. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singgah sebentar di rumah kasar, meminta tomat dan pepaya. Untuk para peserta yang hadir, salam hormat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur hanyalah milik Allah yang mana sampai siang yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melakukan suatu aktivitas yang mana nantinya di sini saya akan melaksanakan aksi nyata
dalam tugas saya sebagai calon guru penggerak. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga telah kita merupakan hambanya yang mendapat syafaat yang ilahi kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baiklah yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, walaupun sedang berhadir tidak berada di antara kita dikarenakan suatu hal. Yang saya banggakan adalah rekan-rekan sejawat saya yang begitu luar biasanya mendukung saya dalam melaksanakan setiap tugas dan kegiatan saya di calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Labuhan Batu Utara. Saya mengucapkan kalimat terima kasih kepada rekan-rekan saya. Semoga nantinya rekan-rekan saya ini semuanya bisa menjadi seperti saya, menjadi calon guru penggerak di Angkatan 12. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baiklah rekan-rekan sekalian, nantinya saya akan memaparkan diseminasi budaya positif. Namun berhubung ini agak siang ya kan, kita agak santai saja, ya kan? Makanya santai aja. Saya mempunyai satu ice breaking untuk pemanasan agar kita ini nggak ngantuk, ya kan? Kata kuncinya, ikuti kata saya. Ikuti kata saya. Sudah siap, ibu-ibu sekalian? Botol. Coba dicoba. Botol. Gelas. Botol. Gelas. Ada berapa botol? 3. Berapa Bu Tewintan? 3 rupiah. Bu Tia? 5. Udah agak lanjut. Ibu apa Bu Yati? 3. Bu Ena? 3. Berarti semuanya menyebutkan angka ya kan? Berarti semuanya kurang fokus. Nah, tadi dulunya apa ibu-ibu? Ikuti kata saya. Kita ulangi sekali lagi. Botol. Gelas. Ada berapa botol? Itulah yang tadi pemanasan untuk fokus. Ada berapa? Fokus. Baik. Selanjutnya langsung saja kita akan memasuki materi. Mungkin kita mulai santai aja ya ibu ya. Nanti mana yang kita tidak tahu boleh bertanya, tapi kalau saya pun tidak tahu menjawabnya nanti akan menjadi PR dari saya. Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi saya kali ini dalam aksi nyata berbagi praktik baik, diseminasi budaya positif oleh Rubiana Sutianis PDI, calon guru penggerak Angkatan 10 Labura. Baik. Sebelum kita memasuki materi, saya ingin memberikan pertanyaan pemantik atau pemancing ya ibu-ibu ya. Yang pertama, apakah menurut ibu-ibu sekalian pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Siapa yang menjawab? Iya, setuju. Tunjuk tangan. Yang jawab setuju, tunjuk tangan. Semua ya ibu-ibu ya. Oke. Kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Apakah setuju? Yang ketiga, guru mampu memberikan solusi setiap permasalahan siswa yang ada. Semua setuju? Yang terakhir, guru sebagai teman
tantangan bagi siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, nanti kita akan tahu jawabannya sesudah kita akan mengulas materi selanjutnya. Selanjutnya kita berpindah ke slide yang lain. Sudah? Hal tersebut namanya juga secara ini ya kan, online. Baiklah, apakah itu yang disebut dengan budaya positif? Jika orang ibu dihadapkan dengan satu kata, yaitu budaya positif atau disiplin. Apa yang terbayang di benak ibu? Peraturan ya kan? Peraturan. Nah, jadi budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sebuah Kemudian ada konsep inti dari menciptakan budaya positif itu sendiri adalah yang pertama disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Kemungkinan nantinya kita akan membahas satu persatu materi ini secara garis besar saja. Aku, Bapak. Baiklah, kali ini ada sebuah permainan. Ya ibu-ibu, permainannya adalah cobalah buka. Nama permainannya. Sekarang tugas ibu-ibu adalah coba kepalkan tangannya sekuat-kuatnya. Sudah? Tangannya dikepalkan sekuat-kuatnya. Tangannya dikepalkan sekuat-kuatnya. Satu aja ibu-ibu, satu aja, satu. Nah, seolah-olah di dalam tangan ini ada suatu barang yang sangat berharga, ya kan? Ada suatu barang yang sangat berharga. Kemudian coba suruh kawan sampingnya membuka. Baik itu boleh membukanya dengan rayuan, boleh dengan paksaan, tapi kita harus tetap menggenggam ini ya, harus tetap digenggam. Coba Ibu Pia buka tangan Bu Intan, Bu Emma buka tangan Bu Yati. Seperti itu, boleh dirayu, boleh dengan paksaan. Tapi kita harus ini ya. Nah, sudah? Sudah Ibu, apa enggak? Ada yang bisa dibuka? Enggak ada. Oke, sudah? Baiklah. Apa maksud dari permainan ini? Artinya dalam diri kita yang mengontrol diri kita sendiri adalah kita. Kita tidak bisa dipaksakan oleh orang lain. Jadi menumbuhkan budaya positif itu juga dari diri sendiri, bukan dari paksaan atau untuk menerima pujian dari orang lain. Baik, kita next selanjutnya. Baik, materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang pergeseran paradigma teori kontrol. Ini menurut seorang ilmuwan Dr. William Glasser, bahwasanya selama ini dalam pemikiran kita yang pertama itu kita yang mengontrol siswa, ya kan? Padahal pada dasarnya
memang harus sesuai sendiri yang mengontrol dirinya. Dia mau belajar, mau tidak belajar di rumahnya itu dorongan dari dirinya sendiri. Kemudian kita itu menganggap bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, padahal tidak selamanya sesuatu yang dipaksakan itu bermanfaat. Kemudian mengkritik. Kita itu mengkritik orang itu membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Padahal tidak. Kita itu kalau mengkritik orang, kita anggap kita itu sudah baik, ya kan? Kita sudah baik. Padahal dalam hati yang kita kritik itu sudah merasa minder, sudah menimbulkan rasa yang sudah sifat apa namanya itu, minder begitu ya kan. Kemudian yang terakhir, kita sebagai orang dewasa selalu merasa bahwa kita memiliki hak untuk memaksa. Terutama kita itu memaksakan kehendak kita kepadamu. Itu merupakan ilusi-ilusi kita selama ini, ya kan? Kemudian kita sambung ke materi selanjutnya. Kita memahami secara perlahan ya ibu-ibu tentang materi budaya positif ini. Nanti kita akan temukan nanti apa budaya positif itu sebenarnya. Kemudian masalah bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stimulus respon adalah kebutuhan kita bersama, sementara kebutuhan kita itu sendiri berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, sementara kita punya gambaran yang berbeda. Kemudian waktu berpikir menang atau kalah adalah waktu berpikir menang dan menang. Kemudian masuk materi selanjutnya. Nanti apa dulu nggak topiknya? Materi selanjutnya. Baiklah, disiplin positif adalah disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menimbulkan kesadaran serta memberdayakan anak-anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman dan tanpa hukuman. Baik, jadi telah ibu garis penjelasan disiplin positif ini kan menimbulkan kesadaran sendiri dalam anak. Kita lanjut. Nah, kita sama-sama sudah tahu ya kan sekolah kita tentang nilai-nilai kebajikan universal yang dimana kita sudah memahami tentang profil pelajar Pancasila. Apa itu ibu-ibu? Kreatif, bernalar kritis. Apa lagi? Gotong? Apa lagi Bu Emma? Kemerdekaan global. Apa lagi Bu Tia? Mandi. Dan beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke, kita lanjut materi selanjutnya. Baik, sekarang kita membahas motivasi. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi dalam diri kita ya. Yang pertama, kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari hukuman. Begitu juga dengan yang dirasakan anak didik kita. Yang kedua, untuk menerima imbalan dan penghargaan. Dan yang terakhir, nah ini yang lebih harusnya kita tanamkan dalam diri kita sendiri, rekan-rekan sekalian, bahwa motivasi itu kita lakukan untuk menghargai diri sendiri dan menjadi orang yang mereka atau kita sendiri inginkan. Jadi kita berharap anak didik kita ini ibu-ibu motivasinya itu termuncul jangan dari diri kita, jangan dari gurunya, tapi dari dalam diri mereka sendiri. Nah, inilah tugas kita bagaimana kita menumbuhkan motivasi yang seperti ini. Baik, kita lanjut materi selanjutnya. Baik, ini secara garis besar saja saya bacakan ya. Ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ibu-ibu sudah mendengar istilah restitusi? Sudah pernah? Mungkin kita sudah melakukannya, tapi mungkin istilahnya yang belum kita ketahui ya. Baik, nanti akan saya
Nah ini, baik. Tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalaupun ibu-ibu mau mencatatnya boleh dicatat ya ibu-ibu, biar tahu perbedaan antara ketiganya. Baik, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, hukuman ini tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman psikis atau kata-kata kasar. Apakah kita selama ini pernah melakukan yang pada diri kita tanpa kita sengaja, ya kan? Pasti pernah. Konsekuensi ini bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh hanya pihak guru. Nah, jadi misalnya begini ibu-ibu, anak murid kita melakukan kesalahan. Kita memang udah punya kesepakatan dengan dia. Kalau misalnya datang terlambat, kita kasih hukuman. Tapi hukuman ini hanya dari keputusan diri kita sendiri. Nah, ini termasuk yang tidak baik. Dan terakhir, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya apa? Kalau anak membuat suatu kesalahan, kita sudah punya kesepakatan dengan dia. Misalnya, ada satu orang anak yang datang terlambat ke sekolah. Dengan restitusi ini, kita sudah membuat kesepakatan antara kita dan si anak. Nanti melalui restitusi ini kita akan mengembangkannya dengan keyakinan ke kelas. Nah, keyakinan kelas sudah kita buatkan ibu-ibu. Nah, jadi restitusi ini sama-sama kedua belah pihak sudah sama-sama sepakat. Misalnya ibu-ibu, siapa yang bisa kasih contoh mengenai restitusi? Ada? Baik, akan saya beri contoh. Misalnya si Aldi terlambat masih datang ke sekolah. Padahal kita sudah punya kesepakatan kalau datang terlambat ke sekolah akan dia namanya bukan dapat hukuman ibu. Dia namanya keyakinan ke kelas. Misalnya anak yang datang terlambat ke sekolah, apa kita buat anak-anak sebagai dibilang hukuman, bukan hukuman sebetulnya kan. Apa konsekuensinya lah, ya kan? Jadi kita bisa saja membuat ibu-ibu, kita buatlah dia misalnya dia terlambat 10 menit masuk ke lokal kan. Nanti kita nggak boleh menghukum secara fisik ataupun yang tidak berhubung kalau sama terlambat. Kita boleh saja memberi dia suatu konsekuensi. Berarti sekali ini nanti karena sudah terlambat, dia tidak istirahat bersama kawannya selama 10 menit untuk menggantikan keterlambatannya. Oke, kita next materi selanjutnya. Baik, saya mau bertanya lagi. Ya kan ibu-ibu, coba paham ya. Nanti dijawab ini konsekuensi atau hukuman ya kan? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi. Apakah ini merupakan konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Siapa jawab konsekuensi? Hukuman siapa jawab? Ibu Tiang jawab apa? Oke, nanti kita tengok ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir. Ini konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Murid diminta push up 15 kali. Itu hukuman atau Hukuman. Hukuman fisik itu hukuman semua. Berdiri di kelas mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Itu Hukuman. Membersihkan WC. Hukuman. Siapa yang sering memikirkan membersihkan WC? Lari ke lapangan 10 menit sebelum PJK. Apakah itu konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Konsekuensi karena memang berhubungan dengan materi telah. Oke, materi selanjutnya. Oke, ibu-ibu bisa kita paham ini ya.
Bisa Bu, dihukum oleh penghargaan. Jadi Ibu selama ini kita sering mengasih murid penghargaan ya kan. Kita pahami dulu bagaimana sebetulnya penghargaan. Baik, rekan-rekan sekalian, penghargaan ini mempunyai pengaruh, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, semua ada pengaruhnya. Oke lah kalau kita misalnya ngasih penghargaan anak yang konten 100, Ibu kasih nanti pensil misalnya kan, kasih pensil. Apakah itu baik? Tidak. Dia itu semua ada efeknya. Maupun dia itu jangka pendek atau jangka panjang pasti ada efeknya, ya kan? Nanti kalau dia nggak konten 100 lagi, apakah kita akan terus-terusan lagi kasih anak hadiah? Tidak. Jadi semuanya punya efek, ya kan? Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Seperti yang saya katakan tadi, itu sebetulnya tidak bagus mengasih penghargaan kepada. Walaupun dalam mindset kita, ya kan, dengan penghargaan itu anak akan berprestasi atau apa, ya kan. Kemudian merusak hubungan. Artinya apa Ibu? Kalau nanti seorang anak, dialah yang cerdas di lokal itu kan. Dia saja yang kita kasih, dia saja kita kasih hadiah. Jadi kawannya yang lain akan merasa minder, iri, bahkan tidak mau belajar, ya kan? Kemudian mengurangi ketepatan. Jadi penghargaan ini tidak tepat untuk diberikan kepada seorang anak dan mengurangi kualitas. Tentu saja merusak, semuanya akan merusak, semuanya akan terusak. Baik itu perasaan anak, baik itu perasaan temannya, ya kan? Kemudian kita merusak juga. Masa setiap hari kita kasih hadiah ke sama anak. Kemudian mematikan kreativitas. Jelas saja, yang berkreatif ini hanya anak-anak tertentu, ya kan? Jadi anak yang lain yang kemungkinan dia kurang dalam berkreasi ataupun mengerjakan sesuatu, pastinya mati kreativitas. Nanti karya saya nanti nggak bagus, bakalan nggak dikasih juga hadiah. Pasti begitu seorang anak itu, ya kan? Kemudian menghukum, penghargaan ini menghukum. Artinya begini, perasaan batin anak itu sangat lembut. Batinnya akan terhukum jika misalnya dia nanti melihat temannya berprestasi, dapat hadiah atau dapat penghargaan. Saya kapan? Katanya begitu kan. Kemudian ditakutkan anak jadi yang sudah berprestasi ini nantinya akan sombong kepada temannya. Ya betul kan Ibu sekalian? Betul. Kemudian motivasi dari dalam diri. Anak-anak kalau sudah dikasih penghargaan, dia tidak akan dapat motivasi dari dalam diri. Ya kan Ibu kan? Karena apa dia rajin belajar? Karena gurunya terbiasa mengasih penghargaan. Jadi Ibu, kita boleh mengasih penghargaan, tapi jangan bentuknya benda. Boleh aja, bagus nak. Seperti itu aja Ibu. Bagus. Karena Aldi misalnya sudah hari ini sudah dapat 100. Bagus, tingkatkan. Hanya seperti itulah Ibu. Tidak boleh kita mengasih berbentuk benda ataupun apalagi kita itu mendiskriminasikan seorang anak. Jadi karena ada didik kita yang di lokal itu sama semua. Baik, kita lanjut materi selanjutnya. Baik, sekarang kita mau masuki tentang masalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas itu bukan peraturan kelas? Oh, saya beri kesempatan siapa yang tahu. Mengapa lebih baik kita membuat itu keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang tahu Ibu? Bu. Ya, silakan Ibu Intan. Kalau peraturan itu bisa dilanggar, gitu Ibu. Ya. Jadi kalau keyakinan ini mereka yakin pasti bisa melakukannya. Oke, tepuk tangan dulu Ibu Intan. Yang lain Ibu ada yang memiliki pendapat? Kita ini sharing aja Bu. Di materi ini santai aja jawabannya. Ibu Pia? Ada yang mau ada pendapatnya? Ibu Emma? Ibu Yati? Pas. Oke, kita lanjut. Nanti kita tengok ya Ibu, apa itu perbedaan antara baik. Ada pertanyaan sebelum kita memasuki materi ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai roda 2 motor? Itu untuk keselamatan. Ini termasuk dalam apa? Peraturan atau apa? Tadi kita membahas apa? Keyakinan kelas. Mengapa tidak keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas ya. Apakah ini termasuk keyakinan atau peraturan Ibu-ibu? Peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Kenapa itu sifatnya untuk keselamatan kita. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker, mencuci tangan setiap saat?
Itu adalah untuk keyakinan diri kita. Karena kita yakin kalau ini khususnya di COVID ini, kalau kita yakin kalau kita nggak pakai masker atau cuci tangan itu akan merusak kesehatan kita. Itu namanya keyakinan. Baik, lanjut. Baik, oke. Ini ibu-ibu tahapan dalam membuat keyakinan keras. Keyakinan keras dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Bersifat dia universal, artinya umum. Jadi ibu-ibu dalam membuat keyakinan keras, semoga nanti di ajaran baru kita nanti kita bisa berdiskusi setiap lokal membuat keyakinan keras. Jangan kita agar kita tidak terbiasa dalam menghukum baik, dia itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi nanti kalau kita membuatnya, kita bisa menggunakan sebuah kertas ubi namanya, yang coklat. Nanti kita boleh kertas apa yang ditempel, bisa tempel ada dalam begini, warna-warni. Nanti caranya, kita ada satu lagi bu, bukan origami, dia memang ada lainnya. Itu kami lakukan selalu setiap lokal karya. Kami disuruh membuat kesepakatan. Misalnya, ini mana ibu? Kita tempel. Anak-anak ini ajaran baru. Ibu ingin membuat suatu keyakinan kelas yang kita sepakati berdua. Misalnya ibu, apa anak-anak yang pertama kita buat? Misalnya ada yang membuat nanti kan datang tepat waktu. Jadi nanti kita buat nanti satu lagi, di halaman satu lagi. Konsekuensinya apa kalau terlambat? Ya kan ibu, seperti saya sampaikan tadi. Jadi nanti apa kalau terlambat ke kelas, kita biarkan dia anak itu tetap di lokal belajar karena dia terlambat. Karena dia sudah memakan waktu 10 menit misalnya terlambat. Jadi itulah membuat keyakinan keras. Kemudian kalau peraturan, ini tadi perbedaannya keyakinan sama peraturan. Kalau peraturan dia hanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Ya, yang seperti inilah ibu yang mendatangkan nanti sifat menghukum dari guru, ya kan? Baik, kita sudah paham ibu-ibu apa perbedaannya. Jadi mana yang harus kita lakukan? Kita lanjut. Jadi kita ini dilatih ini dulu untuk jadi guru profesional, berbudi pekerti. Inilah guna-gunanya dalam memahami budaya positif. Kemudian ini prosedur dalam membentuk keyakinan kelas. Pertama, mempersilahkan warga sekolah, baik yang termasuk dari siswa untuk menuangkan idenya ibu-ibu. Pertama kita kasih orang itu kertas, kita suruh nulis apa ide dari kalian, peraturan apa yang mau kita buat di lokal, seperti itu ya. Kemudian mencatat, ada masukan-masukan dari mereka kita catat. Kemudian mengganti kalimat negatif menjadi positif. Misalnya terlambat datang ke sekolah, apa kita buat ganti apa? Pokoknya semua kata-kata itu harus hal yang positif ya ibu. Kemudian tinjau kembali pendapat anak yang terkumpul dan tersusun menjadi keyakinan kelas. Nah, jadi dipilih-pilih ya ibu. Apa yang disampaikan anak itu nanti kan dipilih mana yang terbaik, kita tinjau kembali. Kemudian menyetujui dengan menandatangani. Nah, nanti kan kalau sudah ditempel anak nanti ini kan kita buat tanda tangannya ibu di bawah, dibuat tanda tangannya. Kemudian ditempel di dinding. Oke, sudah paham ibu-ibu tentang kelas? Mantap. Lanjut materi selanjutnya. Baik. Sekarang kita masuk tentang ini kepribadian kita ya, ibu-ibu ya. Ini memang harus kita tanamkan dalam diri kita tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Jadi di sini kita akan semua guru ini mempunyai sebetulnya dalam dirinya. Sebagai apa dia posisinya dalam menghadapi siswa ya kan? Yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, selanjutnya pemantau, kemudian manajer. Semua kita pernah jadi penghukum itu, pernah jadi teman, semua pernah kita lakukan. Di sinilah kita pelajari mana posisi terbaik sebagai seorang guru.
Baik, ibu-ibu, ini nanti ada sebuah video saya tunjukkan posisi mana dia. Baik, lanjut. Ini ibu-ibu. Itu lipat-lipat itu. Nah, diperhatikan videonya ibu-ibu. Kita Oke, nampak videonya ibu? Nampak, Bu. Bentar ya. biasa kan? Oke, Bapak mau biasa. Biasa kapan? Saus. Apa tadi materi kita ibu masih ingat? Masih, Bu. 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Nah, sini nanti akan kita pelajari melalui sebuah video. Lagi. Lagi lewat aja yang dulu. Udah lewat tadi. Mana posisi apanya? Video sini mana? Nah ini ibu ya untuk lebih jelasnya. Ya, Bu. 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Pertama, sebagai posisi penghubung. Naren, Enggak. sini kamu. Nampak kamu ya, nampak sebagai posisi penghubung. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu ke... Posisi penghukum biasanya berbicara dengan Nah, tadi ibu, itu tadi adalah posisi penghubung. Bagaimana cara dia berbicara? Menghardi anak, ya kan, terus bicaranya dan langsung menjatuhkan hukuman. Padahal tidak ada hubungannya datang terlambat dengan berlari keliling lapangan. Itulah yang tidak boleh kita lakukan. Oke, selanjutnya posisi
sebagai pembuat rasa bersalah. Kita lihat videonya lagi, Bu. Biasanya ini guru-guru yang kemayu, memelas bahasanya ya. Kita tengok videonya. Ini sama tapi beda-beda intonasinya. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Oke, skip. Posisi Oke, jadi yang kedua adalah posisi pembuat rasa bersalah. Artinya apa, Ibu-ibu? Kalau kita mengucapkan sesuatu dengan kalimat yang seperti yang tadi, memelas apa, anak itu akan merasa bersalah dalam dirinya, tapi jangan salah, itu juga tidak baik, itu anak. Oke, kita lanjut. Posisi ketiga, posisi sebagai teman. Kalian melakukan seperti ini? Pastinya kita lakukan kadang-kadang ya, Ibu ya. Karena kita menganggap siswa kita itu sebagai teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Ada seperti ini, Bu. Nah, saya. Iya, Bu. Habis. Ya, anaknya murid sekali teman ya, kan? Bukan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Mungkin Iya, Bu. Ibu selalu satu guru bagi dia kan? Nah, Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. oke, skip. dalam posisi teman. Oke, ini tadi apa rekan-rekan sekalian? Posisi sebagai teman. Nah, jadi posisi sebagai teman ini kemungkinan anak akan menganggap baik ya kan? Tapi perlu kita ketahui terkadang anak ini dibuat sebagai posisi teman, tapi dia kadang belum bisa karena dianggapnya gurunya itu baik. Apalagi seperti video tadi akan ibu bereskan absen karena itu kan tidak baik kan ibu kan. Baik, kita lihat selanjutnya sebagai memantau atau monitor. Ini adalah dua posisi terbaik sebagai guru. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi Nah, jadi ini posisi keempat, dan itu posisi pemantau. Jadi kita langsung gitu ada anak yang terlambat, kita langsung ingatkan
jam berapa peraturan datang ke sekolah. Itu adalah posisi seorang guru sebagai pemantau. Langsung menyiapkan peraturan. Dan memberikan apa tadi ibu hukumannya kan? Yaitu 10 menit dia harus tinggal di kelas. Baik, kita lanjut materi selanjutnya. Posisi terakhir Dan cenderung formal. sebagai manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu. Coba ibu hayati kata-kata gurunya ya. Ya, Ini nanti sekolah aku masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? kita balikan ke Maaf, anak. Bu. Kita balikan ke Saya anak lupa yang telah salam saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Langsung kita balikan ke anak ibu-ibu ya. Sebagai diri sendiri Menjadi manajer ini, dan kita balikan ke anak. Orang lain Kita mungkin Bu. ingatkan dia. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu Anda. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, ini posisi terbaik seorang guru sebagai manajer. Yang mana tadi begitu anak terlambat, kita tanyakan, apakah kau masih mengingat keyakinan kelas apa yang kau langgar? Bagaimana kau akan memperbaikinya? Ya kan ibu kan? Nah, semoga kita bisa menjadi posisi terbaik ini ibu, manajer. Karena semua kesalahan anak itu kita kembalikan ke dalam diri kita. Seperti tadi, bagaimana kau agar tidak lagi terlambat Naren? Katakan, saya setel Bu alarm. Katanya kan, setel alarm. Siapa yang bisa kau bantu untuk kalau kau lupa? Ibu saya, kakak saya, kakak Emma, ya kan? Nah, ini adalah posisi terbaik seorang guru. Jadi kita lihat ini, Bu. Jadi kita lihat ya, lebih rincinya sebagai penghukum tadi. Bagaimana tadi penghukum itu yang pertama? Dia itu menghardik. Seorang guru itu menghardik sebagai penghukum. Menunjuk-nunjuk anak, berkaca pinggang, membentak, hukuman fisik dan verbal. Dampaknya apa ini Bu? Anak akan menjadi pendendam kepada gurunya. Kemudian tidak menyukai guru atau mata pelajaran tertentu. Itulah ibu-ibu dampak dari seorang penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Suaranya lembut, namun menyalahkan siswa. Ya kan? Paham tadi kami videonya kan? Dia lembut, tapi pada dasarnya menyalahkan siswa. Kemudian guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru sendiri itu yang menderita. Apa kata tadi? Jantungan ibu nak katanya, ya kan? Padahal dia sendiri yang mengatakan, ya kan? Dan menyatakan kesalahan langsung kepada siswa. Dampaknya apa? Membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri, ya kan? Oh iya, saya sudah membuat guru saya merasa tersakiti. Pasti ada seperti itu. Kemudian posisi sebagai teman, walaupun posisi sebetulnya baik, tapi mempunyai dampak juga. Pertama, guru bersikap ramah itu baik, ya kan ibu-ibu? Ya. Baik. Kemudian yang tidak baiknya cenderung bersenda gurau, ya kan? Guru yang seperti ini pasti gitu ya kan? Dia bestie, menganggap anak-anak dirinya bestie.
Kemudian nampaknya murid hanya bergantung pada satu orang guru. Jadi siapa guru yang dianggapnya bisa jadi kawannya, cuma itu yang disayanginya, ya kan? Pasti. Kemudian membuat siswa tidak mandiri. Karena apa? Dia menganggap adanya Bu Pia sebagai pembaik aku di sekolah, sebagai temanku. Pasti dia menganggap seperti itu. Nanti kalau ada masalah-masalah pasti cuma pada satu guru yang dianggapnya mendengarkan curhatannya. Oke, next. Sudah 3 ya Ibu ya. Posisi kita. Kemudian yang kedua lagi pemantau. Yang tadi pemantau ini nada bicara dan ekspresinya datar kan, tidak marah, tidak seperti kawan. Kemudian identitas anak terbentuk berhasil karena memahami peraturan. Kemudian dapat memantau anak dan memberi sanksi. Cumanya dia mempunyai dampak. Menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikannya. Artinya apa? Dia itu mempunyai hukuman, tetap mempunyai hukuman sebagai pemantau. Kemudian tidak sepenuhnya mandiri. Artinya guru itu hanya memerintah murid. Kemudian sebagai manajer, suara netral, menciptakan identitas positif berhasil, mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Seperti video yang kita lihat tadi, anak itu terlambat dan kita kembalikan pemecahan masalahnya kepada anak. Kita tanyakan keyakinan kelas mana nak yang sudah melanggar, pasti dia menjawabnya apa? Disiplin. Kayak disiplin itu termasuk keyakinan kelas ya kan? Itulah yang dilanggar anak. Jadi kita kembalikan apa yang bisa kau lakukan biar kau gak terlambat lagi. Itulah posisi sebagai manajer yang membuat murid menjadi mandiri. Kemudian peserta didik mampu memecahkan masalahnya sendiri tanpa kita menghukum anak, tanpa kita membuat anak merasa bersalah, tanpa kita menjadikan diri kita sebagai teman. Itu kan kadang mau membuat martabat guru ini agak rendah. Oke, kita lanjut selanjutnya. Masih semangat ibu-ibu? Semangat. Oke, sekarang kita break dulu. Saya mempunyai ice breaking agar Mutia tidak mengantuk. Tepuk tangan dulu. Sebelum kita lanjutkan dari kita. Oke, saya mempunyai ice breaking satu lagi. Cluenya, ya, guru berkata. Oke, apa ibu? Guru berkata. Oke, udah siap? Siap. Guru berkata, semuanya berdiri. Diri ibu. Apa yang saya suruh? Berdiri. Kalau saya suruh berdiri. Oke? Guru berkata, apa tadi? Silakan berdiri. Sudah? Guru berkata, pegang kuping. Sudah? Oke. Guru berkata, turunkan tangan. Oke? Guru berkata, pegang. Saya jadi tertawa ini. Pegang pinggang. Oke? Guru berkata, goyangkan pinggangnya. Guru berkata, turunkan tangannya. Oke, silakan duduk. Hampir pintar ya. Konsentrasi, oke? Guru sekarang, guru berkata angkat tangannya. Guru berkata lambaikan tangannya. Guru berkata silakan duduk. Oke, oke, kita lanjut materi selanjutnya ibu. Sedikit lagi. Biar nggak mengantuk. Oke, materi kita selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu mempunyai beberapa kebutuhan. Yang pertama adalah bertahan hidup. Termasuklah itu makan, ya kan? Nah, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. Keempat, kebebasan dan kesenangan. Yang mana kebutuhan dasar manusia ini tentunya ada dalam diri peserta didik kita. Misalnya ibu-ibu,
Nomor 1 ini, bertahan hidup. Adalah anak didik kita. Ternyata dia itu mencuri makanan kawannya di meja kawannya. Kita tidak boleh langsung menghukum itu. Yang kita lakukan apa? Menanyakan, kenapa nak sampai mencuri? Mungkin saja ibu-ibu di rumahnya mereka itu kekurangan ekonomi untuk makan. Jadi semua kondisi murid kita, apapun permasalahannya, kita selidiki terlebih. Inilah yang harus kita pelajari. Di bagian mana ada. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak ini ibu, ada dia modelnya caper ya kan, nggak mau lah nulis. Coba kita selidiki, jangan kita marah dulu. Kenapa anak nggak mau nulis? Mungkin saja di rumah dia sering dimarahi orang tuanya, kurang kasih sayang. Makanya dia mau meminta perhatian dari gurunya. Kemudian penguasaan. Peserta didik ini terkadang dia mau menguasai apa yang ada pada temannya kan. Karena itu adalah sifat penguasaan, ada sifat dalam diri kita untuk berkuasa. Kemudian kebebasan. Kebebasan ini apa rekan-rekan sekalian? Misalnya peserta didik kita ini udah capek belajar dalam lokal. Ini semua sebetulnya udah kita alami ya. Cuma kita nggak tahu namanya kan. Udah capek di lokal. Boleh aja mereka itu minta belajar di luar untuk kebebasan berekspresi pada mereka. Kemudian kesenangan. Nah, teman-teman sekalian, sebagai guru yang baik, kita juga harus memikirkan kesenangan murid kita. Ada kalanya anak itu mau bermain dengan kita, dengan gurunya atau dengan teman. Baik, kita lanjut materi selanjutnya. Ini kita pahami agar kita tidak salah dalam menghukum anak. Nah, baik. Tunggu ya, Ibu. Ada kata-kata. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Itu termasuk apa tadi Ibu? Termasuk dalam apa? Kebutuhan apa? Kesenangan. Kemudian, Ibu kejar aku karena aku sayang sama Ibu. Itu termasuk apa? Kasih sayang. Kemudian, aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Itu tadi apa? Termasuk dalam penguasaan. Ya kan dia merasa dia berkuasa, bisa mendahului gurunya. Kemudian aku bosan belajar mewarnai terus dalam lokal. Itu tadi termasuk apa tadi? Kebebasan. Oke, lanjut. Capek ya. Lanjut. Enggak Bu. Gimana materi? Masuk ke materi. Ini mungkin yang tadi. Segitiga tadi. Udah? Ini Ibu, segitiga restitusi ini sebetulnya sudah kita jalankan, cuma ini adalah istilahnya. Inilah tadi bagaimana cara kita dalam langkah-langkah dalam memahami kesalahan anak. Ya. Yang pertama, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya. Artinya apa? Kalau anak punya masalah, misalnya adalah satu murid berkelahi, kita anggaplah ini si Juna sama siapa kita boleh pilih? Si Ega, udah cocok itu. Si Juna sama si Ega berkelahi. Udah? Kita jumpakan orang tuh, kita panggil si Juna. Ini yang disebut dengan menstabilkan identitas nanti ya. Kita tanya dulu, mengapa, apa permasalahannya misalnya, apa permasalahan mereka berkelahi, ya kan? Misalnya si Juna ini marah sama si Ega karena mencontek. Nah, disinilah kita menanyakan mengapa dia sampai marah. Artinya apa? Jika anak itu semua anak itu pasti punya alasan kenapa berkelahi kan. Misalnya si Juna menjawab, "Ya Bu, dia pula mencontek saja Bu." Itu termasuk menstabilkan diri dia. Kemudian masuk di validasi kebutuhan dia. Artinya apa? Arti validasi ini adalah
mencari tahu apa solusi terbaik. Apa solusi terbaik yang dilakukan anak ketika dia berkelahi misalnya sama kawannya. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Ini yang paling penting. Misalnya si Juna tadi, kenapa kau Juna marah sama kawanmu? Karena mencontek katanya kan. Jadi keyakinan kelas apa yang sudah kau langgar Juna? Menghormati teman. Nah, seperti itu ibu-ibu. Jika ada anak kita bermasalah, kita lakukan dengan segitiga restitusi. Bukan langsung kita hukum. Baik, kita naik selanjutnya. Nah, berikut contoh video segitiga restitusi. Ini adalah contoh segitiga restitusi. Coba ulang lagi. Ini masalah anak terlambat sekolah ya ibu-ibu. Terlambat datang ke sekolah itu. Ini Aldi, ibu dengar belakangan ini kamu sering datang terlambat. Ini contoh yang sudah saya buat. Jadi kira-kira ini udah berapa kali selalu datang terlambat ke sekolah? Sudah 3 kali, Bu. Nah, jadi Ya, kita tanyakan dia. Nah, kenapa kok terlambat kan? memang manusia itu pada Harus kita beri juga pemahaman ya. Nasihat. harus belajar bagaimana kita memperbaiki diri kita, mencari solusi. Ini artinya kita mengembalikan diri dari kesalahan biar dia itu tidak down. Artinya Ali punya alasan ya dan mengapa selalu datang terlambat ke sekolah. Iya, Bu. Malam hari saya selalu tidur malam karena saya selalu main di HP. Ini memvalidasi masalah namanya. Dia menerangkan apa masalah yang sebutkan. Dia katanya main game. Sampai malam. Kamu selalu tentang keyakinan. Baru kita tanyakan keyakinan kelas yang dia langgar dia. Oh, nah jadi datang terlambat ke sekolah itu tadi apakah sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Nah, jadi keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Ya, tentang disiplin. Ya. Jadi menurut lagi, apakah disiplin itu penting untuk Kita kita? tanya coba. Penting kali itu disiplin Ya, seperti itu. jadi datang terlambat ke sekolah itu disiplin untuk menghargai waktu. Jadi betul sekali ya dengan datang ke waktu maka kita bisa memanfaatkan waktu kita untuk apa itu adalah bisa menyelesaikan tugas, menyelesaikan waktu dan kita juga tidak mengganggu Jadi itulah materi kita hari ini. Habis ya. Itulah materi kita hari ini, semoga bisa dipahami. Tentunya tadi tentang hal-hal positif yang bisa kita munculkan bagi anak. Termasuk apa tadi ibu yang pertama? Apa tadi? Tentang keyakinan kelas, posisi kontrol seorang guru, cara menyelesaikan masalah termasuk tadi di segitiga restitusi. Ya kan? Semoga apa yang sudah saya sampaikan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Bermanfaat untuk kita semua dan tentunya semoga bisa kita aplikasikan di kehidupan kita di sekolah. Kemudian bagi rekan saya yang mau bertanya, saya persilahkan, mana tahu ada yang tidak paham ataupun ada yang mau menanggapi yang saya sampaikan. Sebelum acara kita materi ini saya tutup. Boleh tanggapan ibu, nggak hanya pertanyaan. Boleh tanggapan, boleh apapun itu bentuknya. Ada yang mau bertanya atau menanggapi? Tidak. Oke, berarti semua rekan-rekan saya sudah paham dan insya Allah bisa kita terapkan di sekolah yang kita cintai ini. Bagaimana kita menerapkan namanya budaya positif. Insya Allah suatu nanti berikutnya saya akan membuat video-video seperti ini di lain waktu dan kesempatan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.